nanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Tu genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat GPDI Lembah Pujian. Saya percaya Bapak Ibu dan kita semua adalah tetap di dalam lindungan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Allah. Tema adalah iman yang tak terkalahkan di dalam masa persoalan. Kita akan belajar tentang firman Allah di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18 yang berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas
yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang penuh dengan keyakinan. Ketiga pemuda yang luar biasa ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang Yahudi, rekan Daniel yang diangkat menjadi petinggi di kerajaan Babel. Ketika itu Raja Babel Nebukadnezar membuat patung dari emas setinggi 60 hasta, kurang lebih 27 meter, dan lebarnya 6 hasta, kurang lebih 2,7 meter, dan menyuruh penduduknya tanpa terkecuali untuk menyembah patung itu. Mereka yang tidak melakukannya akan dimasukkan ke dalam dapur api. Hal ini tentu menjadi tantangan besar karena mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, yang melarang mereka untuk menyembah patung. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 6, mereka harus memilih menyembah patung, mempertahankan gaji dan kesuksesan, atau dimasukkan ke dalam dapur api dan kehilangan semuanya. Di sini saudara-saudara kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan satu tantangan iman. Mereka punya kedudukan jabatan tinggi di Babel pada masa itu. Tetapi masalah yang mereka hadapi bukan hanya masalah kecil, bukan hanya seperti virus corona, bukan hanya seperti ekonomi, masalah ekonomi yang dihadapi setiap hari, tetapi di depan mereka sudah dipersiapkan dapur api yang besar. Dan jika mereka tidak mau menyembah Allah yang patung yang sudah dibuat oleh Nebukadnezar, maka ketiga pemuda ini akan mati dengan api yang sudah dipersiapkan itu. Tetapi kita melihat jawaban mereka tadi di dalam ayat yang sudah kita baca di dalam ayat yang di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Mereka berkata, kalau memang Allah kami sanggup menolong kami, maka Dia akan memberikan pertolongan. Dan kalau Allah kami tidak akan menolong kami, maka kami akan mati. Tetapi kami tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh tuanku Nebukadnezar. Di sini saudara-saudara terbukti sebuah iman. Di sini saudara-saudara iman yang berkualitas, penyembahan yang hidup kepada Tuhan dalam segala persoalan masalah yang dihadapi, kematian yang sudah ada di depan mereka, saudara-saudara. Mereka tidak mau menyerah. Mereka berkata, Allah kami sanggup menolong kami. Dan saya rindu sidang jemaat GPDI Lembah Pujian, di dalam persoalan apapun, masalah apapun yang kita hadapi setiap hari, mari kita memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita berkata, kalau Allahku adalah Allah yang sanggup menolong aku, maka Dia akan memberikan pertolongan. Dan kalau Allahku juga tidak mau menolong aku tidak akan menyerah dan tidak mau kalah dengan persoalan. Aku tetap menunggu kesetiaan Tuhan. Ada dua yang saya sampaikan di pagi hari ini. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mereka tidak mau kehilangan segalanya. Mereka tidak mau kehilangan Tuhan. Mereka tidak mau kehilangan kasih karunia Tuhan. Mereka tidak mau kehilangan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pada saat itu banyak orang Yahudi yang beralih kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka menyembah patung itu. Tetapi ketiga pemuda ini mereka tidak mau beralih dari Tuhan. Mereka
berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah segalanya di dalam hidup mereka. Yang kedua, mereka mempertahankan iman kepada Tuhan. Nebukadnezar berkata, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu?" Mereka menjawab, "Allah kami sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku." Iman mereka tidak tergoyahkan dengan persoalan. Iman mereka tidak tergoyahkan dengan kekurangan. Iman mereka tidak tergoyahkan dengan sakit penyakit. Tetapi iman mereka adalah iman yang teguh. Hasil dari iman yang teguh, mereka dimampukan melewati dapur api yang bernyala-nyala itu. Mereka diberikan kedudukan yang tinggi. Setelah ketiga orang itu keluar dari dapur api, Tuhan benar-benar dipermuliakan di dalam hidup mereka. Oleh karena sebab itu, pemuda remaja dan kita semua sidang jemaat GPDI Lembah Pujian, di balik tantangan, kita melihat ketiga pemuda ini, setelah mereka menghadapi tantangan itu dengan iman, justru mereka mendapatkan saudara-saudara kedudukan yang tinggi. Mereka mendapatkan penghormatan yang tinggi. Persoalan adalah iman, memurnikan iman yang kita miliki. Mari pagi hari ini, siapa yang punya persoalan, mari hampiri Tuhan, mari datang kepada Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa yang punya persoalan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami seringkali diperhadapkan dengan masalah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi di dalam persoalan itu kami tidak menyerah. Kami punya Allah yang sanggup menolong kami. Dan pagi hari ini, jika ada sidang jemaat Tuhan yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, setiap persoalan yang mereka hadapi, ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Ada pertolongan yang dari Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba mau memeteraikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kemenangan bagi kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kesuksesan bagi setiap kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Allah, sukacita surgawi turun di tengah-tengah rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di dalam hati kami. Mari pulang Bapak Ibu, terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan dengan iman, amin.